Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Nadita dari Program Studi Kimia kelas D Fakultas MIPA. Di sini saya akan menganalisis satu kasus masalah hak asasi manusia di dunia berdasarkan 4 subbahasan, yaitu yang pertama, pengertian hak asasi manusia itu sendiri, yang kedua, nilai-nilai dasar hak asasi manusia, ketiga, sejarah perkembangan penegakan hak asasi manusia di dunia, dan yang terakhir, bentuk-bentuk hak asasi manusia. Satu kasus tersebut adalah politik apartheid. Nah, politik apartheid adalah politik warna kulit di Afrika Selatan. Politik apartheid baru dicabut pada tahun 1994 ketika semua rakyat berhak untuk memperoleh hak asasi manusia yang sama untuk semua rasnya. Penetapan politik apartheid dimulai ketika Partai Nasional de Boer pada 1948 menang dalam pemilihan umum yang membentuk minoritas kulit putih, menerapkan sistem apartheid dalam undang-undang. Pada 1950, pendaftaran populasi di Afrika Selatan dibagi menjadi 3 ras, yaitu Bantu atau Afrika kulit hitam, yang kedua kulit putih, dan kulit berwarna lainnya. Selain itu, dikenal juga kategori baru yang berasal dari Asia dan sebagian besar berasal dari India dan Pakistan. Ketika politik apartheid berlaku, 80% wilayah Afrika Selatan dimiliki oleh warga kulit putih. Berdasarkan kasus di atas dapat dianalisis yang pertama dari sisi pengertian HAM itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Maka salah satu makna HAM sendiri adalah HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, asal-usul sosial, dan bangsa atau universal. Pada kasus tersebut sama saja melanggar hak asasi manusia sebagai makhluk sosial yang sangat beragam, baik dalam ras, etnis, kelamin, dan lain-lain. Di dunia ini yang wajib dihormati, bukan dihakimi. Analisis yang kedua yaitu berdasarkan nilai-nilai dasar HAM, yaitu kesamaan. Nilai kesamaan dalam etika politik disebut keadilan. Keadilan adalah keadaan antar manusia di mana manusia diperlakukan sama dalam situasi yang sama. Analisis yang ketiga yaitu berdasarkan sejarah perkembangan penegakan HAM di dunia, yaitu dimulai di Inggris dengan dituliskannya formulasi hak asasi manusia itu dalam 3 naskah yang kemudian dikenal dengan Magna Carta 1215, Habeas Corpus Act 1679, dan Bill of Rights 1689. Magna Carta atau Piagam Agung sebagai suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan dan gereja atas tuntutan mereka. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 1789 sebagai suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap rezim terdahulu. Deklarasi ini menyatakan bahwa hak asasi manusia ialah hak-hak alamiah yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan karena itu bersifat suci. Dan analisis yang keempat yaitu berdasarkan bentuk-bentuk HAM. Kasus di atas dapat dianalisis ke dalam bentuk HAM sipil, yaitu terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup. Pelanggaran HAM ini menyalahi kebebasan HAM yang dimiliki tiap individu yang sudah ada sejak lahir. Sekian video analisis saya terhadap masalah HAM yang ada di dunia. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.